Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis komputer based learning model tutorial untuk MISD, mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan dosen pengampu Dr. Andi Prastawa, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam. Pendahuluan komputer based learning model tutorial pada MISD. Jadi membahas mengenai model tutorial dari kata tutorial ini menunjukkan makna bahwa pembelajaran diberikan melalui bimbingan, arahan, panduan, serta memberikan motivasi kepada peserta didik agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Hal ini berarti pemberian model tutorial ini bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk membantu mereka memecahkan masalah-masalah belajarnya. Kemudian bantuan yang kita berikan itu berupa program pembelajaran. Jadi program pembelajaran kita berikan siswa dapat melakukan pembelajaran secara mandiri. Jadi, Computer Based Learning Model Tutorial pada MISD merupakan alternatif perbaikan dalam proses pembelajaran yang tadinya adalah teacher center menjadi student center. Dengan menggunakan Computer Based Learning Model Tutorial dapat dimaknai dengan program yang disajikan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara tuntas. Selanjutnya, metode yang saya gunakan yaitu adalah library research. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pembelajaran computer based learning model tutorial dapat berlangsung tanpa adanya pendidik dengan mempertimbangkan beberapa prinsip. Di antaranya itu ada perbedaan individu. Karena tadi kan belajarnya model tutorial itu dilakukan secara mandiri, artinya mereka bisa belajar tanpa ada pendidik. Jadi kita perlu mempertimbangkan perbedaan individu. Perbedaan individu yang kita pertimbangkan, baik secara umum maupun khusus, kita pertimbangkan melalui pengkelompokan melalui usia. Yang mana karena mengetahui pengkelompokan usianya, kita dapat mengetahui tugas perkembangan. Sehingga dengan menyesuaikan program pembelajaran, kita tidak akan mengulang pengetahuan yang telah diberikan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi ini perlu kita berikan karena pembelajaran yang kita berikan dengan program, artinya pendidik tidak bersama-sama mereka pada saat pembelajaran. Artinya, mereka diharapkan masih mendapatkan motivasi dan perhatian dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini bisa kita tunjukkan dengan cara memberikan respon atau dengan cara mengklik program yang telah mereka terima. Selanjutnya yaitu prinsip keaktifan. Prinsip keaktifan ini terkait dengan keterlibatan peserta didik dengan media pembelajaran. Semakin tinggi interaksi antara peserta didik dan dengan media pembelajaran, maka itu akan semakin bagus. Selanjutnya yaitu keterlibatan langsung. Sesuai dengan prinsip yang keaktifan, bahwa ketika mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran,
Interaksi yang diberikan media pembelajaran berbasis komputer akan mampu membuat mereka mengkonstruk pengetahuan dan pengalaman mereka yang lama dan menjadi pengetahuan dan pengalaman mereka yang baru. Yang selanjutnya yaitu prinsip balikan dan penguatan. Karena tadi tujuan dari model tutorial ini adalah pembelajaran tuntas, berarti kita menyajikan semacam tahapan di mana kita dapat mengetahui sudah paham atau belumkah peserta didik dalam pembelajaran. Kita dapat menyajikan soal melalui program pembelajaran. Di saat mereka menyelesaikan tugas tersebut, respon diberikan balikan terhadap respon yang mereka berikan. Itu sesuai yang kita inginkan atau tidak. Berdasarkan analisis penerapan model tutorial dalam computer-based learning, efektif meningkatkan pemahaman siswa, ditandai dengan hasil yang tinggi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Pembahasan. Computer-based learning model tutorial memberikan pengaruh yang tinggi dalam proses pembelajaran. Pengembangan model tutorial disusun secara sistematis dan teruji supaya tujuan untuk memberikan pemahaman secara tuntas dapat terwujud. Secara teoritis, computer-based learning model tutorial terdapat 8 identitas model tutorial dalam computer-based learning. Secara berurutan, yaitu yang pertama, pendahuluan, introduction, yang kedua itu penyajian informasi, presentation of information, selanjutnya pertanyaan dan jawaban, question of response, kemudian penilaian respons, judging of response, selanjutnya pemberian balikan respon, providing feedback about segment, kemudian pengulangan, remediation, kemudian segmen pengaturan pengajaran, sequencing lesson segment, kemudian penutup closing. Manfaat dari pembelajaran computer-based learning model tutorial ini yang pertama itu mengenalkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi kepada siswa. Yang selanjutnya memberikan pengalaman baru dan menyenangkan baik kepada pendidik maupun peserta didik. Yang selanjutnya, metode pembelajaran yang menyenangkan dapat menambah motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya, memudahkan siswa dalam belajar, karena media bersifat portable dan fleksibel untuk diakses dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir, mengejar ketertinggalan akan pengetahuan tentang iptek di bidang pendidikan. Kemudian ada keunggulan dan keterbatasan dari computer-based learning model tutorial. Keunggulan yang pertama itu meningkatkan motivasi. Yang kedua, bersifat student center. Yang ketiga, siswa dapat melakukan evaluasi mandiri. Yang keempat, fleksibel karena sifatnya dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Keterbatasannya, siswa mudah bosan jika materi pembelajaran yang diberikan dalam program pembelajaran tidak menarik. Kemudian, menstimulus frustasi siswa. Kenapa demikian? Karena ketika program pembelajaran yang diberikan tidak sesuai dengan hasil, maka dilakukan remedi. Hal itu dapat menimbulkan minder pada siswa. Selanjutnya, kesukaran akses aplikasi. Kenapa hal demikian dapat terjadi? Karena banyak aplikasi ada beberapa aplikasi yang harus diunduh menggunakan biaya, tidak gratis. Kesimpulan, computer-based learning model tutorial jenjang MISD merupakan pembelajaran student center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana pendidik berperan sebagai fasilitator
dalam proses pembelajaran. Karena tanpa kehadiran guru, proses pembelajaran bisa tetap berlangsung karena penerapan komputer based learning model tutorial, interaksi terjadi antara komputer dan peserta didik. Proses pembelajaran yang berlangsung mempertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip yang pertama itu perbedaan individu, baik usia maupun kelas, perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, balikan dan penguatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembelajaran computer based learning model tutorial memberikan 4 kelebihan, yaitu memfasilitasi siswa belajar secara mandiri, dapat melakukan evaluasi sendiri, meningkatkan pembelajaran berpusat pada siswa atau student center, fleksibel, digunakan dimanapun dan kapanpun. Sedangkan untuk kelemahannya adalah siswa cenderung mudah bosan, kemudian menstimulus frustasi siswa jika hasil yang diharapkan tidak sesuai. Kemudian terkadang sulit diakses. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.